Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Purnawanto, SPD, MSI Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi. Akan mempersembahkan video praktik baik dengan judul Google Workspace untuk refleksi IKM pada satuan pendidikan. Semoga bermanfaat. Langkah-langkah kegiatan sebagai berikut. 1. Membuat instrumen dan indikatornya. 2. Membuat kuesioner Google Formulir. 3. Membuat Google Sheet Output kuesioner. 4. Mengaitkan Google Sheet Respon ke Google Sheet Output. 5. Melakukan wawancara kepada kepala sekolah dan guru terkait refleksi IKM dengan Google Formulir yang telah dibuat. 6. Diskusi hasil refleksi IKM. Bapak Ibu pengawas sekolah, langkah pertama itu pengawas sekolah membuat kuesioner. Kuesioner selanjutnya dibangun ke dalam Google Form seperti ini, ya. Ada bagian data sekolah yang memuat nama sekolah, NIP, tahun pelajaran, dan seterusnya. Lalu ada poin perencanaan basis raport pendidikan, ya Bapak Ibu. Diisi indikatornya, lalu ada dokumen KOSP, lalu selanjutnya ada dokumen alur tujuan pembelajaran. Nah, untuk memudahkan dimuat contohnya, lalu dibuat indikator untuk ATP, selanjutnya dokumen kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, dibuat indikatornya, lalu ada dokumen modul ajar, dibuat indikatornya, lalu ada dokumen P5, ya, dibuat indikatornya, lalu ada asesmen kurikulum merdeka, dibuat indikatornya, kemudian komunitas belajar juga dibuat indikatornya, lalu bagian keduanya ini refleksi implementasi kurikulum merdeka terkait semangat kepala sekolah, ya. Ada pertanyaan, kemudian ada indikatornya. Ada 6 pertanyaan, masing-masing indikator dijawab ya jika telah memenuhi 4 indikator. Pertanyaan kedua, bagian ini terkait dengan komitmen kepala sekolah. Bagian ketiga seperti ini. Kemudian bagian keempat, kepala sekolah mengelola sumber daya manusia, fisik, dan seterusnya. Bagian kelima, kepala sekolah memfasilitasi kegiatan rutin pengembangan kompetensi guru. Kemudian yang keenam, kepala sekolah menyusun rencana pengembangan profesional untuk guru. Yang ketujuh, kepala sekolah memastikan bahwa semua guru memiliki pemahaman yang cukup terkait implementasi kurikulum merdeka. Kemudian yang kedelapan, kepala sekolah melibatkan orang tua, siswa, dan komunitas lokal. Ada 10 pertanyaan Bapak Ibu. Nah, kalau 4 indikator dipenuhi, maka dijawab iya. Jika tidak, dijawab tidak, ya. Ada 11. Nah, Bapak Ibu, ini ya. Ada 13 pertanyaan. Nah, jika selesai, klik dikirim. Bapak Ibu, ini terkait dengan kuesioner. Kuesioner ini dikerjakan bisa oleh pengawas melalui wawancara atau kepala sekolah yang mengisi di hadapan pengawas sekolah. Selanjutnya, nanti data diolah oleh
Google Workspace. Diskusi refleksi IKM bersama Kepala Sekolah SDIT Kurota Ayun menggunakan HP smartphone. Hasilnya terkirim ke email Kepala Sekolah. Diskusi refleksi IKM bersama Kepala Sekolah SDIT Jabal Nur menggunakan HP smartphone. Hasilnya terkirim ke email Kepala Sekolah. Diskusi refleksi IKM bersama Kepala Sekolah SMP IT Permata Hati Bangsa menggunakan HP smartphone. Hasilnya terkirim ke email Kepala Sekolah. Diskusi refleksi IKM bersama Kepala Sekolah dan Wakakurikulum SMP IT Permata Hati menggunakan laptop. Hasilnya terkirim ke email Kepala Sekolah. Diskusi refleksi IKM bersama Kepala Sekolah dan tim pengembang Sekolah SD IT Permata Hati menggunakan laptop dan LCD proyektor. Hasilnya terkirim ke email Kepala Sekolah. Bapak Ibu pengawas sekolah dan rekan-rekan pengamat pendidikan, hasil Google Form outputnya berupa PDF seperti ini ya. Ada poin dokumen PBD, ini hasil jawaban, ada skor, ada rekomendasi. Terus ada dokumen KOSP, ada dokumen ATP, ada KKTP, kemudian modul ajar, dokumen P5, dokumen asesmen kurikulum merdeka, selanjutnya dokumen komunitas ya. Nah, hasilnya diolah menunjukkan bahwa tingkat kapasitas kepemimpinan kepala sekolah itu terkait memimpin perubahan rendah hasil pengolahan. Nah, catatan Bapak Ibu di sini bahwa kepala sekolah itu dan guru harus melengkapi dokumen PBD, KKTP, modul ajar, dan komunitas belajar. Lalu bagian keduanya itu tingkat kesadaran kepala sekolah melakukan refleksi. Jawabannya seperti ini diolah. Ada 13 tadi ya tidak. Nah, hasilnya tingkat kesadaran kepala sekolah itu melakukan refleksi perubahan berkembang. Nah, jika ini digabungkan, maka strategi yang dapat digunakan pengawas itu adalah strategi penyemai perubahan. Bapak Ibu, aplikasi ini menyimpulkan kesimpulan yang konsisten. Tentu akan memudahkan kerja pengawas sekolah. Akurat, konsisten, cepat, dan mudah. Terima kasih.